vakum dong. Cek. Bang. Gue langsung ke situ. Gue sampai disuruh dateng loh kayak Messi. Kenapa Kemarin sih? ya. Ini kita Ya mundur sama reporter aku. Ya reporter dulu tuh bilangin. Siapa? Siapa dulu? Siapa? Ayo. Apa sih kalian ini? Apa aja lah. Tadi pagi nggak jadi datang. Iya di bares ini. Nggak ada panggilan. Masa jadi aku Kalau gue kan warga negara Indonesia yang baik, taat hukum. Kalau dipanggil ya datang. Kalau nggak dipanggil gue datang mau ngapain? Ini nggak ada panggilan sama sekali. Nggak ada. Soalnya pihak Barreskrim bilang katanya hari ini ada pemanggilan harusnya. Kalau hari ini dipanggil kan harusnya panggilannya dari kemarin dong. Nggak boleh dadakan kan? Gitu. Lagi kalau dipanggil mah datang aja. Lagi kan itu kan cuma klarifikasi harusnya gitu. Jadi datang aja, nggak ada masalah. Terus Kanikmir berita bahagia kan dari Ruben habis gelar upacara adat gitu. Tanggapannya Kanikmir gimana? oh Niki bagi banget, Niki teman-teman lu sama Kak Ruben ya, WhatsApp-an ini kan juga bentar lagi tanggal 11 mau ke Ambon bareng kan. Ya seneng aja akhirnya prosesnya selesai. Kalau udah kayak begini kan jadi Kak Ruben untuk ngerawat si Betro kan bisa full gitu. Menurut Kanikmir, Betran itu punya peluang untuk jadi sukses gak sih? Punya lah, semua orang punya peluang, kayak kalian juga punya peluang. Cuman kaliannya aja pada males. Sama boleh dong minta dukungan. Udah males bau lagi. Boleh dong minta dukungan dan juga ucapan selamatnya buat Kak Ruben sama Pet. Oh ya, Niki udah secara individual udah, personal udah. Ya kalau mau dibilangin lagi boleh. Selamat Kak Ruben. Akhirnya Betrana Putra Onsu jadi anak Kak Ruben dengan seutuhnya. Ya Niki sih support aja lah apa yang dilakukan, kan yang dilakukan juga demi kebaikan kan. Harapannya Susah loh ngangkat anak tuh, nggak gampang. Harapannya Kak? Harapannya ya yang terbaik aja kalau Niki mah. Betran kan emang patut bahagia juga sih. Niki juga dengar sedikit banyaknya cerita tentang dia. Ini kemarin Balik di lagi ke- story bilang I miss you sama siapa tuh Nikit? Pacar gua lah, masa malu? Orang mana sih Nikit? Orang Paris, Prancis. Yang kemarin itu yang Yang diupdate. Iya, udah berapa lama emang? udah 3 bulan. Gak dibawa ke Indonesia. Tanggal 23 dia sampai Jakarta. Mau ada acara apa mungkin? Acara apa? Mau tahu aja sih, buset. Enggak, datang aja dia mau lihat Indonesia kayak gimana. Dia kan belum pernah datang ke Indonesia juga. Terus kebetulan ada gue juga, ya udah. Abang bikin kecantol nih. Mie kecantol, iya beda lah. Dari baunya aja udah beda. Ini mah bau keju. Emang nggak trauma kan Niki sama bule? Enggak lah, kalau nikah sama bule tuh, sama bule yang bener ya, nggak pernah berantem sih kalau hubungan gitu. Emang kemarin nggak bener? Enggak, itu bukan bule itu. Itu kan ada Arab-Arabnya. Kalau yang sekarang apa yang bikin? Kesem-kesem gitu. Tajir atau gimana nih? Kalau tajir enggak sih, karena masih kecil juga berondong kan, tapi dia punya semangat itu aja, semangat kerja, terus fun-fun aja lah. Enggak kepikiran harus anti nikah atau gimana, enggak. Ada rencana sama liburan? anak-anak. Sama anak-anak kenal udah, kayak sama Aska video call, sama Kak Fitri, sama Kak Amel, semua udah kenal. Karena kita waktu liburan dia datang. Berondong beda berapa? Umurnya 23 bor. Waduh, berondong dong nih. Kenapa pengen yang berondong? Gak tahu gue, jadi kenalan waktu itu, kan ditanya, kalau nggak keberatan boleh gue tahu nggak umurnya berapa? Dia bilang 27 gitu kan. Oh oke, ini 27. Ternyata pas dia beli tiket, terus ada pasportnya, kelihatan di situ. Oh umur 23. Terus dia bilang, alasannya kenapa kamu bohongin aku? Ya kalau aku bilang 23 kamu nggak mau sama aku gitu. Gak takut nih, kan pengalaman Po Eli waktu itu juga sering Ya Po Eli mau berondong. bule apaan? Lu jangan samain gua ada sama Po berondong Eli. nih, Dari gua beda, badan gua aja udah beda sama Po Eli. Lu yang bener aja dong. Maksudnya kan sama berondong juga, takutnya Niki pengalaman, kan belajar dari pengalaman orang. Gua kalau bule nggak. Kalau bule bener nggak ada yang merotin kayak gitu. Nggak ada. Ini kesiapan nanti kalau dipanggil lagi katanya dalam Kalau dipanggil datang pasti. Dipanggil datang. Tapi ada update apa sih nih, gitu kan yang sama Bu Elsa Sama ya? Dari kalau yang update sama apa? Elsa Sarif itu bukan yang soal dia ngelaporin TV ya. Itu kalau itu memang fix ditolak sudah gitu kan. Ini yang Instagram sih kalau nggak salah. Kalau Instagram kan Niki nggak pernah nyebutin nama. Ya kalau dia ngerasa ya itu terserah dia aja gitu. Tapi lu siap nih misalnya nanti dipanggil ada pemain? Ya Allah Tuhan, gue nih dipanggil polisi bukan yang pertama kali. Jadi lu nggak usah nanyain begituan. Tapi kan mungkin beda, ini kan di Barreskrim Polri gitu mungkin nih, kalau sebelum-sebelumnya kan di Polda. Sama aja, gue pernah juga dipanggil Barreskrim, cuma nggak ketahuan maaf-tahuan aja. Sumpah aja. Jadi biasa. Jadi gimana Mi? Kenapa dia? Ya
apa nyolek-nyolek lagi atau gimana? Dia nyolek tuh kemarin di Instastory katanya yang ngaku-ngaku belanja di Paris nggak punya rumah lu katanya, dipanggil nggak datang. Rumah gua tuh gede banget, lebih gede dari rumah dia yang dia belah sama Nia dan Nyati ya kan. Nanya alamat juga di mana? Nanya alamat satu nih ya, gua bukan sombong nih. Polisi semua udah tahu alamat gua gitu, jadi nggak usah ada gila-gilanya minta alamat gue. Rumah gua ada di situ gede banget lagi. Berarti memang kirim somasi nggak nyampe atau gimana nih? Nggak ada somasi sama sekali. Gua mah kalau dipanggil pasti datang lah, nggak mungkin enggak. Jadi kalau mau ngasih tahu nggak alamatnya Kak Farhan? Alamat gue udah ada, nggak usah dikasih tahu lagi, buset. Mik, Lu yang baris dulu nih. Kalau saya sendiri kan percaya diri kalau Mami nanti akhirnya masuk nih, seperti apa sih? Masuk menanggapinya? mana? Masuk. Lihat aja duluan siapa nanti. Kalau gue kan jelas, kalau dia nyebutnya kan, oh baru saya tahu ternyata ini kita adalah cepu, itu kan jelas. Ya nggak apa-apa sih gue mah. Tadinya gue nggak mau ngelanjutin kasus ini, cuma lama-lama ini kok ibu-ibu ini apa ya, nggak tahu mungkin lagi puber kali, gue nggak ngerti juga. Tadi kan dibahas di dalam kalaupun akhirnya kena masalah anak gimana mikirnya? Anak nggak ada anak fine aja. Ada Kak Fitri, ada suaminya, ada keluarga Kak Fitri, ada keluarga gue juga, ada abang, jadi fine aja. Ini tadi di Instastory tuh mau ke Ambon katanya sama Kak Fitri. Sama Fitri ada kan gue buka geprek bensu di Ambon. Bukan kayak franchise ya. Oh. Kayak kan gue. Kenapa diambilin? Kenapa di Ambon? Karena di Ambon belum ada. Misal keputusan kemarin sama Ibu gimana sih? Kan menang. 10 juta berarti akan sudah Gue mah nggak masalahin nominalnya. 10 juta mah buat gue mah sepele kecil gitu. Yang gue senengnya itu adalah akhirnya gue bisa dapat legalitas untuk anak, bukan masalah duit. Kalau duit mah yang kedua aja kagak bayar tapi ngaku-ngaku bayar kan, jadi gua nggak terlalu puyeng. Tapi sejauh ini sudah pernah ngasih nggak nih? Belum sama sekali, belum ada. Udah kayak gini ada niatan mau mempertemukan mungkin di pos sama? Enggak lah, ngapain gila. Kan udah diakuin nih. Ya kan yang ngakuin negara, dia kan nggak tahu lah, terserah aja. Kalau Niki sih enggak lah. Mau nanya Niki mau ditemuin enggak? Data aja di Instagram. Makanya jangan berperang sama gua kalau gua udah ngucap enggak ya enggak. Nik, tapi kemarin sempat bilang takut ada Sajiat part 2. Sepertinya, karena kan anaknya cakep banget, kan lu lihat anak gue. Terus Cakep itu banget, rencananya akan ngajuin gugatan lagi atau gimana? malah mau nggak ada deh, Ayolah. lu mau tahu aja. Kok nggak jadi Pokoknya gue terus? kasih lu berita terus deh sampai 2020 akhir. Soalnya abis itu gue mau nyalon. Jalan apa nih? Nyalon apa kek? Jalan jadi istri ya? Mi, sedikit dong yang lagi rame Menko Polhukam kena tusuk Tusuk gimana? di Susiranto. Oh iya, kasihan banget itu. Maksudnya kok penjagaannya gimana ya? Harusnya kan dia punya ajudan kan bisa ngamani gitu. Tapi yang nggak tahu juga, mungkin dia bisa seperti itu pura-pura mau moto atau apa. Jadinya orang nggak terlalu mikir kalau akan ada penusukan gitu sih. Tapi bahaya juga ya Indonesia lama-lama kalau sampai menyayangkan banget. Maksud gue berani banget. Gue jadi agak takut nih. Tiba-tiba gue di jalan jus gitu kan, mampus gue. Tapi pernah ada punya pengalaman fans yang brutal atau gimana? Oh ada kalau lagi di daerah sampai nyakar gitu. Antara histeris sama mau ngambil cincin gue jauh. Ada bedanya lah. Pengen jadi punya ini apa? Bodyguard atau apa gitu Nyai? Bodyguard udah ada emang, tapi untuk anak sih 2. Tapi pernah Buat Niki merasa sendiri? diteror gak sih, kan banyak kasusnya nih kan Niki? Enggak ada. Siapa yang berani neror gue? Berarti Niki nggak ada niatan buat jaga punya bodyguard pribadi ya? Enggak sih. Bayarnya mahal, Bor. Kaya. Kaya juga, tapi kan nggak harus bayar-bayar begituan. Kan gue juga harus sadar diri, gue ini janda anak 3, nggak dibiayain siapapun, ada banyak kreditan, rumah kan KPR, mobil juga masih nyicil, jadi ya uangnya dibagi-bagi lah. Tapi kalau untuk anak pasti pakai bodyguard itu 2 pasti. Berarti memang untuk anak jor-joran ya nih? Iya dong, kalau untuk anak pastinya. Nih kerja, Niki tuh nggak punya harta Niki semua tuh atas nama Loli, Atska, ini satu lagi Arkana. Takut sama situasi politik di Indonesia. Takut, iya sih sekarang kayaknya orang-orang udah banyak yang brutal gitu, jadi agak-agak ngeri sih. Mungkin karena banyaknya kemiskinan di Jakarta kali ya, jadi orang melakukan apa aja yang penting dibayar gitu. Menurut Nyai solusinya apa sih Nyai mungkin? Solusinya, yang malas racunin aja kali ya, gue bingung juga gitu kalau mau ngasih solusi, abisnya banyak banget kalau. Makanya gini ya, karena kita harus mikir kadang-kadang orang nggak punya uang, akhirnya dia melakukan apapun atau nggak, gue dilahirin dari keluarga miskin ya. Sebenarnya kita dilahirin dari keluarga miskin itu bukan berarti kita miskin selamanya gitu. Kita tuh harus usaha gimana ya caranya kerja dengan baik, bisa menghasilkan uang. Kayak gue kan dulunya jadi figuran, tapi gue bisa jadi sekarang ya karena gue kerja. Kerja keras ya? Kerja keras dong, banting tulang, disikat kanan kiri. Tapi gue mah
ya jalanin aja, lelit gua aja. By the way, apa? Mi, mungkin ada yang mau disampaikan buat Farhan CS yang menggebu-gebu ingin memenjarakan seorang Nikita Mirzani? Ya nggak ada sih gua mah, gua cuma titip pesan aja itu, oh itu nggak ada niat mau dioperasi, biar agak bagus dikit gitu. Udah itu aja sih. By the way, si Bule itu tahu lu artis kan ya? Nik? Balik Tahu, lagi. tahu. Tahu, dia lihat dari followers tahu. Jadi masalah nggak sih Nik? Enggak, dia mah nggak peduli gua artis gua apa. Bule asli tuh nggak kayak gitu, nggak begitu, nggak kayak orang sini lah atau bule mixan gitu enggak. Kerjanya apa? Dia aktor di Paris. Aktor juga. Tapi Terus LDR melebarkan sayap dong nih, Nik. Apa? Melebarkan sayap ke Paris nanti kira-kira. Bisa Nggak jadi tahu lah ya. Justru Nggak tahu lah. Apa dia Gue cinta Indonesia sih, biar gue sering di gimana nama negara gue, tapi gue cinta aja sih. Niki pernah kepo nggak sih nanya ke dia apa sih yang bikin lu cinta sama gue gitu? Kamu enak sayang. Gue bingung nih nulis dari apa. Tapi LDR banget nggak sih? Diajak Enggak dong, ngomong. sekarang kan ada video call ya kan, lagi mandi ditemenin, mau tidur ditemenin. Gitu. Udah nggak usah dibawa berat lah LDR itu, banyak lah sekarang bisa lakuin apa aja lah video call. Oke? Siap, Sip. terima kasih Oh, nih. thank you. Makasih banyak.